Dengan senang hati mau cerita sedikit. Saya masuk Serikat Sabda Allah itu sejak itu tahun 69 bulan November. Berarti sekarang hampir nanti November nanti 50 tahun ya saya dalam Serikat Sabda Allah kalau novisiatnya dihitung. Oke, kalau dalam kaul itu 47,5 tahun. Oke. Dan dalam imamat sudah 40 tahun ini. Jadi Serikat Sabda Allah saya cukup kenal. Dulu waktu seminari menengah juga saya dididik oleh Serikat Sabda Allah. Juga pastor paroki kita dulu juga mereka misionaris Sabda Allah. Dan selain anggota Serikat Sabda Allah di sini, saya dulu bertugas sebagai rektor Ledalero, bertugas sebagai dewan pimpinan di Roma yang mengunjungi banyak sekali negara di seluruh dunia dan juga sebagai provinsi, sehingga memang saya bisa katakan agak mengenal baik SD. Dulu waktu saya masuk, saya memang tertarik pada Serikat Sabda Allah karena mengenal dari para misionaris. Tapi sesudah sekian lama di dalam mempelajari karya Bapak Arnold Jansen, para misionaris kita Yosef Reinademes dan para misionaris pendahulu, saya makin mencintai dan mengagumi SD. Jadi itu Serikat Sabda Allah, Societas Verbi Divini, yang berarti bahwa kita dipanggil untuk menjadi sahabat Sang Sabda. Tarekat ini ditabiskan, dibaktikan secara khusus kepada Sang Sabda, dan tarekat ini mempunyai spiritualitas trinitaris. Artinya apa? Itu hidup Tritunggal Maha Kudus itu sentral sekali dalam hidup tarekat kita. Kita dibaktikan kepada Serikat Sabda Allah supaya mengikuti contoh hidup Yesus, Sang Sabda yang menjelma itu, untuk memuliakan Bapa dalam kasih Roh Kudus. Jadi inti iman kita itu dalam penghayatan tarekat. Tapi untuk apa itu? Tarekat ini adalah tarekat religius misioner. Sebagai tarekat religius kita menghayati kaul-kaul, kita hidup bersaudara. Tapi misioner dalam arti kita menghayati semuanya ini untuk meneruskan karya Tuhan, mewartakan kepada orang lain yang belum mengenal iman dan belum cukup mengenal iman. Maka tahun 88 dalam Kapitel kita merumuskan misi sebagai kerasulan lintas batas. Lintas batas kebudayaan, lintas batas sosial, lintas batas agama, lintas batas suku bangsa, kita beralih. Jadi kita tidak tinggal tetap di tanah air sendiri, tapi kita beralih, melintas batas selalu. Tapi melintas batas untuk apa? Kapitel 90 mengatakan melintas batas demi komunio, untuk menyatukan umat manusia, menyatukan anak-anak Allah sekalian, untuk memuliakan Tuhan yang satu itu, komunio. Tapi kita lintas batas untuk komunio itu dengan cara apa? Tahun 2000 kita jawab dengan dialog profetis. Dialog profetis berarti dialog artinya dengan sikap solider, hormat, kasih. Kita buat dengan cara itu. Dan dialog tadi dengan siapa? Kita menentukan 4 kelompok. Jadi kelompok yang pertama itu mereka pencari iman, orang yang sekarang di negara-negara sekuler seperti juga di Cina puluhan tahun di bawah komunis, orang tidak kenal itu agama atau sedang mencari untuk mereka. Untuk kaum miskin dan tersisih, untuk orang dari kebudayaan berbeda, untuk orang dari agama lain. Bukan bahwa mereka masuk menjadi umat Katolik, boleh juga, tapi terutama agar memberi penyaksian tentang persaudaraan umat manusia, supaya mereka juga kalau umpamanya umat Islam menjadi umat Islam yang lebih baik, umat Hindu menghayati imannya lebih dalam, itu kita saling meneguhkan. Jadi itu misi kita, melintas batas untuk semua itu melalui dialog untuk persatuan umat manusia. Dan saya harus tambahkan bahwa kita itu tarekat yang dari awalnya sudah tarekat internasional dan interkultural.
ada tarekat-tarekat lain yang kebetulan tidak ada panggilan, umpama mereka hanya untuk Italia. Banyak tarekat hanya untuk Italia atau untuk Prancis. Tapi waktu tidak ada orang lagi, tidak ada panggilan lagi, mereka datang ke Flores, ke Filipina, cari panggilan. Bapak Arnold dulu dari awal mendirikan satu tarekat internasional, interkultural. Jadi anggota dari mana-mana saya, dan dimaksudkan untuk diutus kemana pun. Jadi itu tarekat internasional dan interkultural. Dan salah satu ciri yang sangat menyenangkan untuk saya itu persaudaraan kita. Dari bangsa mana saya, jadi karena saya sudah mengunjungi banyak sekali negara, sekitar 30. Dan kemanapun saya pergi, saya rasa itu saudara saya. Dan saya juga diperlakukan sebagai saudara sungguh. Entah saya ke Afrika, entah saya Papua New Guinea, entah saya di Australia, atau di antara suku-suku Masai di Afrika, tapi saya dengan saudara saya ke sana, dan saya rasa bahwa dimanapun kita diterima sebagai saudara. Dan itu saya sangat penting. Dan saya rasa bahwa sekarang kita kerja di 84 negara ya, dan karena itu kita selalu harus terbuka, selalu harus punya sikap, oke, saya ini dipanggil untuk misionaris dengan kesediaan melintas batas, dengan kesediaan menerima orang dari kebudayaan berbeda, dari bangsa yang berbeda, juga dari agama lain sebagai saudara. Dan saya sekarang masih tetap di formasi sudah bertahun-tahun. Saya harap supaya banyak misionaris muda rela dan dengan penuh sukacita mengikuti Yesus Tuhan, menjadi misionaris yang baik, karena lebih dari 100 tahun yang lalu, sudah 106 tahun yang lalu misionaris datang dan berkarya di sini sekian banyak, yang mengorbankan nyawa mereka di sini. Sekarang giliran kita untuk pergi. Saya, umat sangat mengharapkan, bukan bahwa kamu pintar luar biasa, mesti ahli ini dan itu juga, tapi yang diharapkan pertama-tama itu kamu menjadi seorang misionaris yang baik, orang yang sungguh ikut Yesus dengan sungguh menghayati. Jadi karena kita itu Serikat Sabda Allah, orang sudah harus menghayati sabda Tuhan dengan sungguh. Di zaman sekarang ketika terjadi itu banyak juga itu berita penyelewengan, skandal yang melukai gereja. Kita generasi baru, kamu generasi baru harus juga dengan penuh sukacita memberi kesaksian bahwa kamu rela menjadi misionaris. Seperti dulu misionaris juga datang ke sini berkorban begitu banyak, dan buat itu dengan penuh sukacita. Dan saya bahagia sekali bahwa ada banyak generasi muda di sini, banyak anggota generasi muda yang masih rela. Ya, itu saja harapan saya. Jadi misionaris yang baik, yang pertama-tama menghayati. Dan waktu saya omong dengan misionaris 18 orang di Belanda baru-baru ini, saya bilang dulu misionaris datang, mereka buat banyak sekali bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pelayanan sosial, karena waktu itu belum ada. Di sini cukup, orang masih miskin, masih kurang sekali dalam banyak bidang. Tapi kalau kamu dikirim katakanlah ke Jerman, ke Belanda, sekolah mereka tidak perlu kamu, kesehatan mereka tidak perlu kamu, banyak urusan mereka tidak perlu kamu. Yang mereka perlukan adalah yang saya namakan pastoral of presence, kerasulan kehadiran. Banyak orang yang kesepian, banyak orang kesulitan, mereka butuh satu kehadiran misionaris yang rela dengar mereka. Mungkin kamu tidak bisa menyelesaikan, tapi itu juga bukan harapan bahwa kamu dengar itu. Dan kalau orang omong dengar, pelan-pelan mereka juga akan berusaha mengatasi. Itu yang hemat saya penting sekali. Ya. Oke Pak Teri, itu saja. Terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diberikan. Terima kasih juga ya. Salam untuk saudara-saudara kita.